dan Ibu ini kok agak tenang ya? Ya jadi gini, hidup kita saat ini sepertinya tidak lepas dari yang namanya apa ya? Teknologi. Nah, kalau tadi datang ke sini, Rika dulu ya. Rika tadi datang ke acara Munas ini naik apa Rika? Aduh, gak enak nih sama Mas Nadiem. Oke, langsung. Jadi naik apa tadi? Saya naik taksi online. Taksi online. Jadi apa namanya? Sebenarnya apa? Gokar. Gokar, iklan dikit nggak apa-apa. Tapi yang pasti memang hidup kita maju dikit Rika, biar tidak silau ya. Hidup kita saat ini kayaknya udah nggak bisa dilepaskan dari yang namanya go-goan gitu. Ya coba, mau makan, jam segini biasanya jam 12 apa? GoFood. Ya. Terus kemudian saya sekarang ya, daripada kena macet-macetan, lebih baik naik MRT, kemudian Transjakarta dan juga Gojek gitu. Terus kemudian kalau udah kerja seminggu biasanya akhir pekan gitu juga capek, pijet apa? Go masak, ampun, males ya rumahnya gitu kalau kemudian lagi pengen beberes pakai apa? GoTrip. Waduh, semuanya kayaknya. Coba, mungkin di daerah juga ada yang merasakan hal yang sama ya? Nanti coba kita cek satu persatu. Tapi yang pasti saat ini kita ingin sekali mendapatkan inspirasi dari sosok menteri milenial Mas Nadiem Makarim. Untuk itu kami panggilkan untuk memberikan kuliah umum kepada Mas Nadiem Anwar Makarim, BAMBA, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Menko Polhukam sekaligus Ketua IKUII Profesor Dr. Muhammad Mahfud MD, Bapak Bakhtiar Basri, Wakil Gubernur Lampung, Dr. KAT Henry Yosodiningrat, Dr. HM Syarifuddin, Pimpinan Universitas Islam Indonesia, Sekretaris Jenderal IKA Universitas, para Bupati Wali Kota. Apa kabar Bapak Ibu-Ibu? Tadi saya diminta di sini untuk memberikan paparan, tapi saya rasa karena ini hubungannya dengan revolusi industri 4.0 dan hubungannya dengan insight-insight apa yang akan terjadi di masa depan kita, formatnya sedikit saya ubah ya. Saya ngomongnya cuma 5 menit aja, habis itu kita langsung tanya jawab gimana? Kalau saya aja yang ngomong belum tentu link and match. Tapi kalau saya jawab pertanyaan Bapak Ibu pasti link and match, benar nggak? Iya, jadi mohon kita nanti langsung Q&A bagi yang ingin tahu. Mohon pertanyaannya tapi mengenai topiknya ya, mengenai revolusi industri. Tapi sebelum itu saya kasih konteks dulu. Pertama, selamat atas pembukaan Munas UII Indonesia. Masa depan kita ini akan banyak sekali hal-hal yang tidak bisa diprediksi, akan banyak sekali perubahan. Bukan hanya di teknologi saja, akan menjadi perubahan dari sisi organisasi, perubahan dari sisi konsep kepemilikan, perubahan dari sisi konsep pekerjaan. Dan tentunya konsep budaya kita pun akan mengalami perubahan yang sangat dramatis. Kita akan ada dua kehidupan dan sekarang sudah semakin jelas. Tapi kalau bapak-bapak ibu-ibu lihat anak-anak bapak-bapak dan ibu-ibu itu lebih jelas lagi. Kita akan hidup di dua dunia. Ya, kita akan hidup di dua dunia. Dunia nyata yaitu dunia fisik dan dunia digital. Dan dua kehidupan ini akan mengalami perubahan dan dinamis yang tidak bisa diprediksi. Banyak orang bilang, oh kita harus mengajarkan anak-anak kita bagaimana menggunakan teknologi. Tapi itu kenyataannya tidak benar. Tidak ada satupun anak yang harus diajarkan cara menggunakan teknologi. Semua anak sudah jauh lebih jago menggunakan teknologi daripada orang dewasanya. Itu sampai bayi pun dengan cara mudah bisa menggunakan berbagai macam aplikasi di dalam smartphone-nya. Jadi nggak usah khawatir mereka tidak mengenal teknologi. Yang harus dikhawatirkan adalah apakah mereka bisa menangani dampak-dampak negatif
daripada teknologi pada saat umur mereka masih sangat muda. Jadi itu mungkin hal yang harus diawasi dan di-guide oleh orang tua, bukan cara menggunakannya. Mereka sudah pasti dijamin lebih jago dari kita. Jadi apa kisi-kisi perubahan yang akan terjadi? Coba kita mulai dari beberapa konsep tadi ya. Yang pertama, konsep bekerja. Konsep bekerja itu akan berubah. Sudah berubah sih, kalau bapak-bapak, ibu-ibu sudah melihat sekarang. Pekerjaan itu bukan hanya di satu tempat, bukan hanya di satu waktu, bukan hanya di satu lokasi, dan bukan saja di satu perusahaan. Banyak orang bisa bekerja di berbagai macam perusahaan secara paralel, punya berbagai macam bisnis online maupun offline secara paralel. Dia bisa bekerja separuh waktu di sini, separuh waktunya lagi di tempat lain. Dan dia bisa berkarya secara independen, bahkan nggak harus gabung dalam suatu perusahaan untuk mencari nafkah. Nah, ini akan merubah konsep apa itu bos, apa itu bawahan, apa itu employee atau pekerja. Dan ini hal yang susah juga diprediksi. Tapi akan ada fragmentasi konsep pekerjaan. Itu satu. Kedua, konsep kepemilikan. Tadi terima kasih udah mention banyaknya layanan-layanan online. Tapi ini merupakan suatu tren di mana hal-hal yang dulunya harus kita miliki, sekarang tidak harus kita miliki, kita gunakan saja, kita sewa. Sebuah bentuk pelayanan daripada kita harus memiliki hal tersebut. Jadi baik layanan-layanan aset-aset seperti rumah, hotel, transportasi, dan hal-hal lain yang dulunya harus kita miliki sekarang bisa kita sewa. Gitu. Jadi tidak perlu memiliki hal-hal yang tadi. Bahkan rumah pun banyak yang sekarang co-living, kantor co-working, semuanya di-share, semuanya menjadi milik bersama. Dan yang kedua adalah yang tadinya generasi milenial itu, dulu sebelum generasi milenial, kalau mencapai tingkatan ekonomi lebih tinggi biasanya beli barang, ya, beli hal-hal yang baru. Untuk generasi milenial, kalau menikmati sosioekonomi yang lebih tinggi, sekarang mereka bukan membeli barang lagi, mereka membeli experience, mereka membeli pengalaman dan hiburan. Jadi hal-hal yang bukan tangible tapi merupakan suatu pengalaman bagi mereka. Itu juga akan merubah struktur ekonomi kita. Dan ada juga akan ada banyak sektor-sektor yang mengalami otomasi. Otomasi itu apa? Dengan adanya teknologi, banyak pekerjaan-pekerjaan yang tercipta, tapi banyak juga pekerjaan-pekerjaan yang mungkin akan terganti. Dan pekerjaan-pekerjaan tersebut itu harus pindah secara cepat kepada suatu sektor di mana masih dibutuhkan manusia. Dengan adanya otomasi, dengan adanya AI, banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya manual itu akan hilang secara otomatis. Ini suatu keniscayaan dan nggak bisa di stop, nggak bisa diperlambat. Memang itulah alur teknologi. Selama ratusan tahun teknologi itu nggak bisa dibendung. Mau jenis pemerintahannya apapun, negara apapun, belum pernah terlihat di dunia teknologi itu terpenuhi di sepanjang sejarah manusia. Ya, jadi harus kita hadapi saja. Jadi itu hubungannya apa dengan pendidikan? Yaitu juga penting sekali di sini adalah kalau dunia ke depan sangat tidak bisa diprediksi. Kalau dunia ke depan mengandalkan inovasi, kreativitas, dan adaptabilitas, sistem pendidikannya pun harus ngikutin. Jadi sistem pendidikan yang mengasah kompetensi-kompetensi seperti kreativitas, kolaborasi, berpikir kritis, berkomunikasi dengan baik, problem solving, memecahkan masalah, dan lain-lain. Disitulah, dan tentunya compassion, ya, tenggang rasa dan rasa cinta sesama umat, sesama manusia. Itu adalah hal yang terpenting. Jadinya pada saat kami di Kemendikbud merumuskan mau kemana ini arah pendidikan, disitulah tercipta konsep Merdeka Belajar. Karena di masa depan akan situasi dunia nyata itu akan menciptakan kemerdekaan, kemandirian yang sangat besar. Dan kalau anak-anak kita tidak bisa beradaptasi, mereka akan tenggelam.
Jadi dari muda-muda harus dilatih untuk mandiri, beradaptasi, fleksibel, sehingga guru-gurunya dan dosennya pun harus berpikir dengan cara yang berbeda. Untuk pertama kalinya di Indonesia, tuntutan masa depan memaksa guru dan dosen untuk melihat murid itu sebagai mitra dia, setara. Mau itu guru dari PAUD sampai ke dosen di universitas, guru dan mahasiswa dan murid harus setara. Barulah dengan paradigma itu terjadi suatu kemitraan di antara dua itu. Tanpa terlihat bahwa mereka itu bermitra, bukan satu yang bosnya, satu bawahannya, satu atasannya, satu bawahannya, satu mengajar, satu belajar. Kalau kita tidak merubah paradigma itu dan melihat murid dan guru sebagai mitra, kita tidak akan mulai melakukan perubahan-perubahan yang dibutuhkan masa depan kita. Dan yang kedua, dalam apapun yang kita lakukan di dalam sistem pendidikan maupun juga sebagai pemimpin-pemimpin di dalam organisasi kita harus selalu menanyakan satu pertanyaan. Kalau kita sedang mengajar, kalau kita sedang melakukan kurikulum, kalau kita sedang melaksanakan tugas mendidik, pertanyaan nomor satu adalah apa gunanya atau dampak positifnya bagi murid ini di masa depan dia. Asal kita pertanyakan pertanyaan itu selalu, saya yakin kita bisa menjadi unggul di dunia. Terima kasih. Sekarang waktunya Q&A. Saya akan langsung menanyakan pertanyaan mengenai teknologi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali ya. Boleh dibantu teman-teman? Konteksnya tentang Wah, banyak sekali dikasih. 4.0 ya. Oke. Dan mohon pertanyaan ya. Banyak rancu antara pertanyaan dan statement. Jadi mohon ditanya pertanyaannya. Ya, Dimpaknya akan sedang membantu biar cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anies, saya di Biono, alumni UII tahun 84. Saya ingin menanyakan apakah kita mungkin secara ekonomi alumni dahulu yang belum jumpa adalah generasi anak-anak kita. Apakah universitas yang ada di sekarang itu sudah cukup untuk mewujudkan apa yang dijelaskan tadi Bapak? Apakah mesti harus kuliah lagi ke seberang langit, ke seberang kanan untuk membangun negeri kita tercinta? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya ambil dua pertanyaan ya. Terus saya jawab dulu baru yang berikut. Baik, Pak. Assalamualaikum Semangat sekali Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riza Mas Nadim, Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Al-Sumadiyah di Tuban. Oke. Saya panutan dengan guru saya. Besok saya mau ketemu Mas Nadim di IKAR UI. Saya ada UI 94 yang berarti Pak Muntoha, Pak Bikin. 3 hal saya bawa dari Tuban ke Padanjenengan. Harusnya saya tulis karena ini waktu cepat. Ini pertama atau pertanyaan? Pertanyaan. Oke. Tuntutan pertanyaan. Oke. Tuntutan pertama, moderasi beragama. Tuntutan pertama, moderasi beragama. Jangan wajib memberi instruksi kepada sekolah. Anak harus ada kuliah multikultural. Anak harus ada kuliah toleransi. Saya Aliyah Al-Sumadiyah di Tuban, Mas Nadim. Satu-satunya berani sowan ke gereja, ke kelenteng Konsidio Tuban, Aliyah Al-Sumadiyah. Hebat Pak. Tolong itu menjadi inspirasi. Satu instruksi kepada sang menteri. Mohon maaf. Yang kedua. Kok nggak ditepuk tangan? Betul kan? Yang kedua Mas Nadim, yang kedua, tolong Mas Nadim, hari ini robohnya sekolah kami, hari ini robohnya madrasah kami. Kenapa? Mereka ke bimbel, ke geo, ke beragama, ke peran generation untuk menembus PTN. Bahaya Mas Nadim. Jadi dia tidak bangga dengan sekolahnya, dia bangga dengan geo yang mengantarkan ke UI, ke UGM, ke UNER. Itu penting Mas Nadim. Jadi kan harus menstop kerjasama sekolah dengan bimbel. Tuntutan kedua, ini rakyat ya, suara rakyat Mas Nadim ya. Yang ketiga yang terakhir, yang ketiga yang terakhir, setelah moderasi beragama, stop bimbel masuk ke sekolah, ini fakta Mas Nadim. Yang ketiga adalah subhanallah. Mohon maaf Mas Nadim, negeri kita ini sudah capek ganti menteri, ganti kebijakan. Tepuk tangan. Capek Mas Nadim. Saya ingin tanya, siapa yang bisa menggaransi kebijakan jenengan kelak ketika Jokowi selesai? Siapa yang bisa menggaransi? Terima kasih, saya Rizya dari Tuban Mas Nadim. Saya undang jenengan ke pondok saya Mas Nadim ya. Saya undang nanti ya. Oke, terima kasih. Seperti ini kepala sekolah penggerak ini. Ketahuan dari nadanya.
persatu ya, saya jawab yang pertanyaan. Apakah sekarang pertanyaannya adalah apakah universitas secara umum sekarang ini sudah memadai untuk bisa mengadaptasi terhadap perubahan itu? Ya kalau sudah ya saya udah nggak ada kerjaan di sini Pak, gitu. Ya jelas jawabannya tidak, gitu. Dan itu hampir semua dosen, hampir semua mahasiswa juga setuju dengan itu. Jelas belum? Nah itu yang harus kita lakukan perubahannya. Bukan berarti universitas di luar negeri itu sudah juga, jangan salah. Banyak sekali. Tergantung juga, ada pun dosen-dosen dan prodi-prodi di sini yang lebih hebat lagi dari luar negeri. Tapi itu tergantung manusianya, tergantung dosennya, apakah dia dosen penggerak apa bukan. Ada tuh dosen-dosen yang anak-anaknya dilihat punya kemampuan tertentu, dia ajak ikutin proyek dia di industri, dia bantuin skripsinya, dia bantuin kerjaan entrepreneurship-nya si mahasiswa itu, dia bantu, dia koneksikan dengan visi-visi venture capital, dia membawa siswa-siswanya, mahasiswanya kepada pekerjaan proyek-proyek bakti sosial. Itu ada banyak dosen-dosen seperti itu. Tapi ya mereka tidak di-empower gitu. Ya mereka kerja-kerja gitu tapi itu tidak membantu karir mereka. Itu jadi mereka nakal-nakal sendiri aja untuk membantu anak sesungguhnya. Jadinya ada Pak, semua tergantung orangnya. Perubahan yang harus terjadi yaitu pertama, si dosen dan mahasiswa harus mengira bahwa dirinya adalah mitra, setara, saling-saling belajar dari yang lain. Banyak ilmu yang mahasiswa punya lebih banyak dari dosen, banyak juga ilmu di dalam dosen yang lebih banyak dari mahasiswa. Tapi harus terjadi pelaburan. Yang kedua harus terjadi, nggak bisa semua kita menciptakan universitas yang kelas dunia kalau tidak ada peleburan antara dunia industri, dunia sosial, dunia research dengan dunia akademisi. Itu nggak mungkin. Perkembangan dan inovasi hanya terjadi dalam berbenturan berbagai macam disiplin. Wong dari fakultas ke fakultas saja nggak ada yang ngomong, apalagi universitas ngomong, apalagi perusahaan-perusahaan industri dan lain-lain pelaku industri nggak berinteraksi dan berkolaborasi. Itu harus menjadi salah satu moda perubahan yang terpenting. Ya. Jadi itu opini saya Pak. Apakah bisa tercipta dalam 5 tahun? Mungkin akan sulit. Mungkin 10 tahun bisa. Itu bisa, asal ada banyaknya dosen penggerak yang dimerdekakan. Untuk jawaban Bapak itu komen saya tampung ya Pak, karena bukan pertanyaan. Makasih. Ya. Oke, selanjutnya dari alumni muda ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin mewakili alumni UI yang segenerasi dengan Pak Nadiem ingin menyampaikan sesuatu. Nama saya Muhammad Arbani SHLRM. Ini penyampaian apa pertanyaan? Pertanyaan Pak Nadiem. Sebagai orang Mohon instruksinya jelas. baik, sebagai orang yang kuliah di Amerika, mengetahui bahwa universitas sebagai pemacu inovasi di Stanford, Silicon Valley. Dulu di ITB pernah mau dibangun Bandung Raya University Valley, tetapi tidak jalan sampai sekarang. Yang ingin saya tanyakan adalah begitu sangat pentingnya pusat inovasi di perguruan tinggi. Bagaimana program Pak Nadiem sebagai pendidikut ini membangun pusat inovasi di perguruan tinggi. Yang kedua adalah aspirasi sebagai alumni IKUI, tolong buatkan UII sebagai, tolong dorong di UII ini sebagai pusat inovasi percontohan di tingkat nasional. Mungkin itu ini saya. Jadi bagaimana program Pak Nadiem ini untuk mendorong perguruan tinggi sebagai pusat inovasi nasional. Terima kasih. Seperti Stanford University. Oke. Pertama, saya mau jelaskan satu hal. Di Indonesia kita sering sekali ada mispersepsi. Kalau kita ingin melakukan hal yang link and match, solusinya ayo kita bangun sekolah vokasi. Kalau kita ingin anak-anak kita lebih inovatif, solusinya ayo kita bangun pusat inovasi. Saya harus jelaskan satu hal. Inovasi itu bukan suatu gedung, bukan suatu pusat. Inovasi adalah suatu hasil dari suatu budaya. Inovasi adalah suatu hasil dari satu budaya. Gak ada gedung, gak ada tempat bagus, gak ada pusat, itu bisa berinovasi gila-gilaan kalau ada budaya kolaborasi, budaya rasa ingin tahu, budaya growth mindset di antara satu gerombolan manusia.
Itu yang dimaksud inovasi. Jadi nggak ada gunanya kita bangun pusat-pusat kalau mindsetnya para mahasiswa dan dosen bukan untuk ayo kita problem solving bersama, kita cari solusi dalam suatu masalah yang benar-benar passion kita ini ada di sini gitu. Inovasi itu datang dari kebebasan. Pertama harus dimerdekakan untuk mencoba-coba hal yang baru, dan inovasi tidak mungkin terjadi tanpa toleransi terhadap kegagalan. Inovasi tidak akan bisa terjadi kalau tidak ada kegagalan. Harus ada berbagai macam kegagalan untuk menemukan solusi yang baik. Jadi kalau tidak ada toleransi terhadap kegagalan, nggak akan ada inovasi. Itu dulu budaya mindset. Dan yang kedua adalah harus sekat-sekat akademia, sekat-sekat ini swasta, ini pemerintah, sekat-sekat antara fakultas, sekat-sekat Anda organisasi itu, saya organisasi itu harus dibuang. Karena inovasi itu harus mendapatkan opini-opini yang sangat berbeda, perdebatan yang sangat variatif untuk bisa mendapatkan solusi-solusi yang paling inovatif. Gak bisa di dalam satu kubu aja tektokan, itu gak ada tuh namanya inovasi. Itu cara tercepat untuk stagnasi, tektokan di satu kubu aja. Harus bawa orang yang mungkin tidak setuju, bawa orang dari luar, background berbeda, dan lain-lain. Ya, tapi kalau memang niatnya grup itu untuk membangun pusat dan memang ilmunya sangat inovatif dan kreatif, ya pasti saya dukung, Pak. Pasti saya dukung. Ya, makasih. Tapi mindsetnya dulu juga. Ya. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, dari mana nih? Perkenalkan, Mas Nadim, saya Iqbal, alumni muda Fakultas Hukum UI, yang juga alumni UI. Saya kebetulan juga adalah pegawai negeri yang berdinas di instansi tentang pelindungan pekerja migran di Indonesia. Selama saya kuliah, apa yang disampaikan kesetaraan tadi, saya merasakannya sudah oleh UI. Terutama untuk kami kuliah, hubungan dekan dengan mahasiswa sangat dekat, dan kebetulan dekan PD3 juga dekat dengan saat ini sudah menjadi dekan FAWI yang mana ada di Rohani juga. Nah, yang ingin saya sampaikan, pekerja Indonesia, mereka bekerja di luar negeri sudah mengalami satu wawasan-wawasan baru, skill-skill yang baru. Tapi saya menemukannya ketika pulang, dia kemudian tidak mampu bersaing di dalam negeri karena kalahnya sertifikasi. Itu yang pertama. Maka kepada Pak Menteri, mohon bisa dipikirkan vokasi untuk menampung mereka. Karena ketika harus bersaing dengan chef-chef yang lulusan sekolah-sekolah, mereka nggak kalah. Tapi ketika bersaing sertifikasi, mereka kalah. Maka tolong disiapkan vokasi untuk mereka, pekerja migran ini, sehingga mereka bisa meningkatkan taraf hidupnya. Kemudian yang kedua, saya dalam pelaksanaan tugas menemukan untuk lulusan pendidikan kita yang luar negeri sekarang meningkat, bahkan sampai data yang terakhir yang saya lihat masih ada yang belum sekolah. Kemudian rata-rata di jenjang SMP, SMA, bahkan SMK yang awalnya adalah sebagai strategi exit policy untuk mereka bisa segera bekerja, tapi mereka memilih ke luar negeri karena tidak terserap. Bahkan terakhir saya lihat pernah menjadi guru honorer lulusan perguruan tinggi, sekarang pun memilih bekerja di pabrik-pabrik di luar negeri, di Taiwan, di Malaysia dan sebagainya. Saya mau menanyakan sebenarnya bagaimana strategi ini kalau kemudian lulusan kita tidak bisa terserap seperti ini dan ke luar negeri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang sangat baik. Saya senang sekali dengar bahwa UII sudah melaksanakan kesetaraan antara mahasiswa dan dosen. Jadi selamat. Kalau memang itu nggak bisa nanya dosen, harus nanya mahasiswanya. Kalau mahasiswanya bilang itu artinya itu sudah terjawab gitu. Nah, itu yang penting. Kita harus selalu menanya end usernya kita siapa. Ya. Jadi untuk yang kedua adalah memang masalah utama ini adalah di link and match tadi yang saya bilang. Ini yang arahan Pak Presiden. Fokus saya adalah untuk benar-benar mencari kompetensi-kompetensi apa yang seharusnya diarahkan kepada kejuruan SMK dan lain-lain agar lebih fokus gitu, dan bukan hanya kepada industri-industri yang sangat spesifik.
tapi bisa digunakan di berbagai macam industri. Sebenarnya kuncinya itu ada di soft skill-nya, Pak. Soft skill-nya itu yang gimana dia bisa di dalam tema vokasi dia bisa bekerja di berbagai macam industri. Jadi kita akan itu ronde berikutnya kan, gerakan pertama baru yang assessment, FPP sama itu. Nanti ditunggu ya Pak untuk yang vokasi, tentunya itu akan ada perubahan yang positif, harapannya positif untuk menanggulangi pengangguran. Tapi menurut saya jangan kita cepat-cepat menyebut untuk anak-anak kita kalau kerja di luar negeri itu suatu hal yang buruk, belum tentu juga. Dia dapat pengalaman yang baik dari luar itu, kultur yang berbeda dari luar itu, pada saat dia kembali dia bisa menularkan berbagai macam informasi baru, cara-cara bekerja, pola-pola bekerja yang baru. Jadi nggak selalu tidak baik ya, jangan lupa itu. Tapi memang jelas ada ketidaksetaraan. Udah jelas ada ketidaksetaraan antara SMK dan SMA pada saat ini, dan itu yang harus kita benarkan gitu. Padahal harusnya anak lulusan SMK harusnya dapat kerjaan langsung. Jadi itu adalah metrik yang terpenting. Ya mohon ditunggu Pak. Strateginya adalah sebenarnya memfokuskan terhadap tema-tema yang bisa digunakan berbagai macam industri sehingga lulusan SMK itu lebih fleksibel. Dan yang kedua adalah daripada kita selalu fokusnya pada sarana prasarana terus saja. Padahal kunci keberhasilan pendidikan itu ada di gurunya, SDM-nya. Jadi akan kita lihat nih tahun 2020 strategi Kemendikbud itu adalah benar-benar berfokus kepada yang paling penting, bukan gedungnya, bukan sarananya, manusianya, pengajarnya. Itu yang benar-benar akan kita lihat. Ibu di belakang, ada ibu tuh di belakang. Enggak, saya mau pilih yang ibu sekarang. Dua-duanya ibu, yang sebelah kiri juga ibu juga. Ibu-ibu di belakang. Harus setara. Oke, ini dua pertanyaan terakhir ya. Jadi ibu di situ Saya interupsi bisa Pak Menteri nanti interupsi. Interupsi nanti. Saya Ibu Zainab dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia angkatan 1991 di kepengurusan masuk ke daerah wilayah Jawa Barat. Pak Menteri, kalau tadi Pak Menteri concern terhadap peningkatan SDM melalui guru, saya mesti menyampaikan ke Pak Menteri. Ketika saya berada di daerah-daerah, khususnya di daerah Sulawesi Tenggara, saya kebetulan pernah di Komisi 2, Pak Menteri. Saya banyak dapat keluhan dari guru-guru, pertama soal guru-guru honorer. Mereka rata-rata memperoleh gaji 3 bulan sekali. Gaji hanya 300.000 rupiah per 3 bulan. Bayangkan. Sementara ya, mereka mesti mengabdikan dirinya. Akhirnya kerja sampingan. Bagaimanapun kita menuntut mereka bisa sepenuh untuk memberikan ilmunya kepada murid-murid, sementara istilahnya masih berpikir mengenai keluarganya, mengenai nafkahnya. Itu sangat memprihatinkan. Kemudian mereka dituntut dalam proses guru, di mana standar guru itu harus mengajar kalau tidak salah per minggu 20 sekian jam dengan sekian kelas. Kalau itu terjadi di Jawa, maksud saya kalau guru-guru yang di Jawa sangat mungkin bisa dilakukan. Di satu sekolah bisa, misalnya kelas 1 bisa ada sekian banyak kelas. Tapi daerah yang itu jumlah siswanya sangat sedikit, jumlah kelasnya sedikit. Artinya kalau memang mau ada standar sertifikasi, saya kira juga mesti dilihat kondisi daerah masing-masing. Tidak bisa disamakan Jawa dengan daerah luar Jawa, apalagi ke Papua. Kami juga dulu pernah di Papua. Jadi artinya bahwa kesejahteraan guru sebenarnya faktor penting. Saya sepakat dengan Pak Menteri bahwa memang kualitas guru, etos kerja guru yang harus diperhatikan. Jadi ini saya mesti sampaikan karena alhamdulillah sekali saya surprise bisa ketemu Pak Menteri hari ini karena ini titipan dari masyarakat Sulawesi Tenggara, khususnya dari daerah-daerah lain juga. Demikian Pak Menteri, terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftah dari Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan UII. Saya ingin bertanya Pak, jadi tadi yang sangat menarik itu adalah pendidikan yang memerdekakan. Bayangan saya kalau memerdekakan itu artinya dia memerdekakan seluruh proses pendidikan kita. Nah, sementara ini mungkin saya bicaranya dari dalam kampus ya Pak ya, sebagai dari kampus di kampus. Kita merasa sekarang ini dosen ukuran kinerjanya sebagai individu maupun juga pengurus atau pengelola jurusan, pengelola fakultas, pengelola PT, kita ukuran kinerja kita itu banyak ditentukan oleh hal-hal yang sangat yang bukan adalah produk hasilkan adalah fokus ke mahasiswa. Jadi yang ingin saya tanyakan, apakah Bapak punya program apa yang memerdekakan kita selaku dosen, pengelola program studi, pengelola perguruan tinggi terkait dengan banyaknya aturan pengukuran kinerja gitu yang berlomba-lomba kewisiku dan seterusnya begitu. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin saya pertama jawab. Ibu dari Sulawesi itu, Bu, saya hampir tiap hari Bu ada ribuan komplain mengenai yang kesejahteraan guru honorer. Jadi jangan khawatir, itu selalu saya. Tapi satu hal yang harus diamati bahwa itu adalah sebenarnya kewenangannya dari pemerintah daerah juga. Jadinya, tapi itu hal-hal yang dari pusat itu harus kita rumuskan dengan berbagai macam kementerian. Jadi mohon kesabaran. Itu memang sudah jelas guru kita tidak bisa merdeka kalau tidak sejahtera. Ya, tapi itu ada kompleksitas karena itu memang diangkat oleh kepala sekolah dan Bapak asal Bapak Ibu tahu seluruh sekolah itu punyanya siapa? Bukan kementerian pusat, pemerintah daerah. Ya, jadi ada dua jenjang. Pemerintah daerah yang mengangkat pun PNS guru di daerah dan guru honorer itu diangkat oleh sekolahnya sendiri. Tapi sekolah itu sebenarnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Bayangkan gitu kan. Ditambah itu SMA dan SMK itu di pemerintah daerah provinsi, sedangkan SD dan SMP itu ada di pemerintah daerah. Jadinya kerumitan siapa ini yang harusnya membayar guru honorer ini harus dirumuskan dengan kerjasama berbagai macam Pemda dan pusat dan berbagai macam kementerian. Tidak simpel ini isunya, tidak simpel. Ada juga isu dengan sertifikasi dan lain-lain. Jadi itu sudah jelas jadi salah satu prioritas utama saya, tapi itu saya nggak bisa melakukan sesuatu, saya harus mengumpulkan berbagai macam instansi untuk membantu membuat keputusan. Jadi mohon kesabaran mengenai guru honorer. Dan yang kedua adalah mengenai kebebasan karir dosen. Iya, kalau Ibu merasa karir dosen itu terbelenggu dengan regulasi dan standar-standar administrasi yang tidak jelas, Ibu harus ngomong sama guru. Lebih parah lagi Bu, guru. Ya, jadi dosen dan guru itu dua-duanya isunya sama, kayak dinilai untuk melakukan checklist, padahal orang-orang yang setiap kali bekerja sama dia nggak pernah ditanya kinerjanya, benar nggak? Ya. Makanya, nah itu saya tahu itu akan butuh waktu juga. Tapi ya Ibu udah pernah lihat lah saya waktu itu di pelantikan universitas, saya membeberkan prinsip-prinsip dasar eksekusi filsafat Merdeka Belajar. Ya pastinya ada versi Merdeka Belajar untuk perguruan tinggi Bu, itu yang saya janjikan. Tapi mohon ditunggu ya, itu mungkin episode kedua kali. Ya, baik. Tapi mohon bagi teman-teman, ini mungkin poin terakhir saya, mohon bagi teman-teman, kalau udah tahu bahwa semua jenis regulasi ini, bahwa kita membutuhkan deregulasi, bahwa dosen-dosen itu harus merdeka, bahwa perguruan tinggi itu harus merdeka, prodi-prodi itu harus merdeka, benar nggak? Setuju? Kalau gitu, mohon berkicau di media sosial dan lain-lain, tolong memintakan ini, dukunglah kemerdekaan belajar, karena ujung-ujungnya akan menikmati bapak-bapak, ibu-ibu, benar nggak? Nah, oke, baik, kalau gitu bantu saya ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.